Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menjelajah dunia. Saya akan menyampaikan mata kuliah manajemen operasi dengan materi proses produksi. Proses produksi diartikan sebagai kegiatan perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Berikut akan dicontohkan proses produksi minuman kopi. Pertama kita timbang dulu nih. Kalau sudah ditimbang bijinya, kita lanjut ke giling. Oke, bijinya sudah digiling, kita siapin alatnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita ambil namanya kotak filter. Ini buat tempat naruh bubuk kopinya. Oke, kita ambil. Kita padatkan dengan tamping yang ada. Kalau sudah ditemping, jadi ini si bubuknya ini sudah padat ya di dalamnya dengan kotak filter. Lalu kita pasang kotak filter ini berkepada di alat ini. Pasang seperti ini, sedikit ditekan ya. Kalau sudah karena ini biasanya sih saya pakai timbangan di bawahnya untuk mengetahui berapa berat yang turun airnya. Jadi saya penugasan dulu ini. Saya bikin single itu sebanyak 30 ml ya. Oke, kalau sudah kita tuangkan air panas, tuasnya masih di posisi ke bawah. Kita tuangkan air panas. Ya, setelah itu kita angkat tuas ini pelan-pelan. Setelah diangkat ini, air panas mulai membasahi bubuk kopi tersebut. Lalu kita berikan tekanan. Secara perlahan kita dorong ke bawah. Gampang bukan? Adapun pokok bahasan proses produksi. 1. Tujuan proses produksi. 2. Jenis proses produksi. 3. Teknologi proses. 4. Rekayasa ulang. 5. Etika dan proses ramah lingkungan. 6. Metode analisis proses produksi. Yang pertama, tujuan proses produksi. Tujuan proses produksi dari perusahaan adalah menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Hal ini bisa terwujud apabila perusahaan dapat merancang dengan baik peralatan dan teknologi yang digunakan, sumber daya manusia yang melaksanakan, layout atau tata letak fasilitas, jumlah barang dan variasi barang yang dihasilkan, serta kapasitas produksi. 2. Jenis proses produksi. Untuk memahami jenis proses produksi, maka kita perlu perhatikan variasi. Semakin ke atas menunjukkan variasi perusahaan semakin tinggi. Semakin ke kanan menunjukkan volume perusahaan semakin tinggi. Fokus pada proses atau job shop, variasi produknya tinggi, volumenya rendah. Jenis proses produksi berulang, variasinya sedang, volume sedang. Fokus pada produk, variasinya rendah, volumenya tinggi. Kustomisasi massa,
variasinya tinggi dan volumenya tinggi. Untuk memberikan ilustrasi, saya berikan contoh pada rumah makan. Rumah makan dengan satu jenis menu, misalnya rumah makan soto, menunjukkan volumenya tinggi dan variasinya rendah. Rumah makan dengan menu lebih dari satu, berada pada fokus, proses, atau job shop. Dia menghasilkan soto, rawon, gulai, pecel. Fokus pada berulang, yaitu rumah makan dengan paket. Menunya berupa paket, misalnya paket burger. Dia memproduksi 100 burger, maka setiap burger itu terdiri dari beberapa bahan. Kemudian kustomisasi masa, yaitu rumah makan dengan menu banyak, jumlah masing-masing menu juga banyak. Nah, dari keempat jenis proses produksi yang ada, ini disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing perusahaan. Tetapi saat ini yang sedang banyak, yang sedang tren itu adalah kustomisasi massa. Nah, contohnya misalnya ada 100 konsumen di rumah makan yang menginginkan 100 menu, maka perusahaan harus dapat memenuhinya. Itu adalah disebut dengan kustomisasi massa. Yang ketiga, teknologi proses. Bahwa untuk melakukan aktivitas proses produksi dibutuhkan dukungan teknologi. Ada automatic identification system dan radio frequency identification, yaitu menggunakan mesin secara numerik yang pengontrolannya secara elektronik dan digital. Pengendalian proses menggunakan peralatan yang bisa mengetahui misalnya berapa tebal kertas yang ada di dalam mesin. Sistem visi yaitu penggunaan teknologi informasi untuk mengontrol keberadaan produk yang ada di dalam proses, yaitu apakah kondisinya bagus atau cacat. Robot yaitu penggunaan peralatan yang bersifat monoton, berulang, dan berbahaya. Automatic storage and retrieval system yaitu bagaimana menata barang yang ada di gudang, memasukkan atau mengeluarkan barang di gudang. Automatic guide vehicle hampir sama dengan ASR. Kemudian flexibility manufacturing system yaitu menggunakan peralatan yang bersifat fleksibel. Dan computer integrated manufacturing yaitu mengintegrasikan komputer dengan mesin. Untuk teknologi proses kita berikan contohnya. 4. Rekayasa ulang proses, yaitu pemikiran ulang dan restrukturisasi organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki proses dan memperbaiki layanan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu melalui e-commerce, kemudian sosial media, ATM, menyediakan drive-thru, dan melakukan layanan secara online. 5. Etika dan proses ramah lingkungan. Kesadaran perusahaan akan pentingnya hidup berdampingan dengan lingkungan menyebabkan kesadaran terhadap menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila dapat menghasilkan barang yang tidak mencemari lingkungan. Dengan melakukan proses yang ramah lingkungan, maka perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya. Beberapa perusahaan telah membuktikan dengan melakukan proses yang ramah lingkungan, maka biaya operasionalnya mengalami penurunan. Yang kedua, pengurangan limbah produk. Dengan merancang proses yang ramah lingkungan, maka limbah produk dapat dikurangi. Yang ketiga, pengendalian buangan kendaraan.
Dengan menggunakan proses yang ramah lingkungan, maka terdapat kesadaran dari perusahaan untuk menghilangkan atau meminimalkan limbah asap dari kendaraan. Dan beberapa perusahaan telah melakukan daur ulang terhadap hasil atau produk yang dianggap sebagai limbah. 6 metode dalam desain proses. Yang pertama adalah diagram alir, yang kedua pemetaan fungsi waktu, ketiga pemetaan aliran nilai, keempat diagram proses, dan kelima perencanaan pelayanan. Jadi metode dalam desain proses artinya bahwa kita bisa menganalisis apakah proses produksi yang kita laksanakan itu sudah efektif atau efisien dengan menggunakan 5 cara ini. Diagram alir yaitu menjelaskan urut-urutan proses yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini contohnya adalah pada perusahaan tahu. Kemudian pemetaan fungsi waktu, kita buat kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan, kemudian alirannya atau alurnya, kemudian juga kita tentukan waktu dari masing-masing kegiatan. Dengan mengetahui waktu yang ada, kita bisa melakukan pengendalian atau inspeksi apakah waktu yang dibutuhkan ini bisa diperpendek. Kalau misalnya diperpendek maka kita bisa menentukan di kegiatan mana yang bisa diperpendek. Pemetaan aliran nilai yaitu perusahaan memetakan kegiatan-kegiatan. Di sini terdapat 3 pemetaan yaitu aliran informasi, kemudian aliran material dan waktu, lead time ya. Nah, ini digunakan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada konsumen. Misalnya, aliran informasi, siapa suppliernya, bagaimana prosesnya, kemudian siapa customer-nya, kapan customer itu harus dikirim barangnya, dan seterusnya. Material flow, aliran bahan. Bagaimana aliran bahan yang ada di perusahaan. Dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi. Diagram proses, yaitu kita menentukan kegiatan-kegiatan proses produksi yang ada di perusahaan, kemudian kita memberikan notasi-notasi, ada lingkaran, ada tanda panah, kemudian segi 4, dan seterusnya. Semua notasi ini memiliki makna, misalnya lingkaran itu adalah operation, tanda panah itu adalah movement atau pergerakan, ya pergeseran dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Kemudian kita tentukan waktunya dan kita totalkan. Sehingga kita bisa mengetahui waktu total untuk melakukan proses produksi. Dan yang terakhir, perencanaan pelayanan ini biasanya pada perusahaan jasa. Kita tentukan apakah kita, misalnya di sini dicontohkan untuk tiket, apakah kita membuat tiket sendiri, apakah kita memesan tiket, apakah kita bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membuat tiket. Nah, kita buat alurnya, urut-urutannya sampai kegiatan itu selesai. Nah, dengan 5 metode ini diharapkan kita bisa mengetahui bahwa dan menentukan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar. Apabila terjadi ketidaklancaran, maka segera kita bisa mengetahui ketidaklancaran itu di mana dan segera kita memberikan solusinya. Demikian materi proses produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.